Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Stereotip yang melekat pada perempuan sejak dulu adalah di mana perempuan harus mengurus keluarganya di rumah saja, seperti memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Namun pada era saat ini sudah banyak perempuan yang bekerja atau yang biasa disebut dengan wanita karir. Seperti saat ini kita sedang bersama ibu-ibu dan wanita hebat yang tengah duduk bersama kita hari ini. Kembali lagi kita di program Jaksa Menyapa dengan tema peran jaksa wanita dalam melakukan penegakan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Tentunya bersama saya Nadia Maudina Ikrimah yang akan menemani pemirsa dalam beberapa waktu ke depan. Program ini juga dibuat oleh Kejaksaan Negeri Tapin untuk memberikan informasi dan wawasan yang luas kepada masyarakat. Mungkin boleh kita sapa dulu nih, karena kita sudah bersama ciwi-ciwi. Boleh kita sapa dari Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha sudah berhadir Ibu Tamariska. Kemudian ada dari Kasubsi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tun, ada Ibu Fani. Kemudian ada Kasubsi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus, ada Ibu Gladi. Dan kemudian ada Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum Ibu Dian. Dan yang single nih, ada Jaksa Fungsional Perdata dan Tun, ada Ibu Nadia. Kemudian Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Tipidum, ada Ibu Tessa. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Baik, apa kabarnya nih ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Tadi kita sudah menjelaskan, menyampaikan bidang-bidangnya nih, ada yang tipidum, ada yang jabatan fungsional. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih dari Ibu Tamariska, apa sih Bu itu perdata dan tata usaha itu sendiri? Baik, terima kasih tadi atas pertanyaan yang diberikan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menerangkan terkait dengan fungsi bidang datun Kejaksaan Negeri Tapin. Jadi fungsi bidang datun Kejaksaan Negeri Tapin dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tapin, di mana Jaksa Pengacara Negara sendiri itu adalah jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus bertindak untuk melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah itu melaksanakan tugas tindakan hukum lain, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi dalam hal ini sebenarnya fungsi bidang datun itu sendiri itu terdiri dari dalam hal melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan juga pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain daripada itu juga ada satu fungsi tadi yang belum saya sempat sebutkan, adalah tindakan hukum lain. Nah, fungsi ini ataupun tugas dan kewenangan di bidang datun ini sendiri dilandasi oleh undang-undang, di mana diatur juga dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kami Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang khusus untuk melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Baik, begitu yang dapat kami sampaikan. Oke, mengenai stigma kejaksaan, kan sebagian besar kebanyakannya pekerjanya adalah seorang laki-laki. Nah, menurut Bu Tamariska, Ibu Tamariska sendiri bagaimana itu menanggapinya? Baik. Secara khusus saya selaku jaksa wanita yang dalam hal ini juga berkarir di kejaksaan itu merasa bangga, merasa juga terhormat bahwa saya dapat berkarir di kejaksaan, baik selaku jaksa yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan sebagai seorang jaksa, dan juga sebagai seorang jaksa pengacara negara, karena saya bertindak untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, saya tidak pernah merasa bahwa peran saya sebagai wanita itu menghalangi ataupun sebagai hambatan ya, ataupun harus bersaing juga gitu kan untuk membuktikan eksistensi gitu, dibandingkan dengan yang mayoritas kami ketahui juga bahwa di lingkungan kejaksaan ini juga sangat didominasi juga oleh laki-laki ya selaku jaksa juga. Jadi
Dalam hal ini kami saling bersinergi sebenarnya, karena tugas dan kewenangan kami itu sudah secara khusus untuk melaksanakan fungsi penuntutan, dan itu tidak dibeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, tidak, karena memang hal itulah yang menjadi kelebihan wanita sebenarnya dalam hal ini adalah wanita juga mempunyai peran yang sama dalam hal penegakan hukum yang sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang kepada kami para jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia. Demikian. Jadi tidak ada peran yang lebih rendah ya, semuanya sama, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Betul. Baik, saya ingin bertanya nih kepada Ibu Fani juga, mungkin bisa dijelaskan nih Bu secara singkat saja mengenai apa itu kasubsi pertimbangan hukum pada seksi Perdata dan Tun. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi di sini saya menjabat sebagai kasubsi pertimbangan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Tapin. Jadi fungsi saya di sini yaitu saya menjalankan memberikan layanan kepada stakeholder mengenai pertimbangan hukum. Jadi di sini pertimbangan hukum itu terdiri dari 3 macam, yaitu adanya pendapat hukum, ada pendampingan hukum ya Bu ya, pendampingan hukum, dan kemudian ada audit hukum. Jadi di sini kami memberikan pelayanan itu kepada stakeholder terkait saja. Di sini yang dimaksud dengan stakeholder yaitu pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Tapin khususnya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat atau perorangan yang mengajukan 3 hal tadi kepada kami tidak bisa memberikan layanan tersebut karena layanan ini hanya bisa diberikan kepada pemerintah saja, khususnya Kabupaten Tapin, pemerintah daerah Kabupaten Tapin, seperti itu Mbak. Oke, baik. Kira-kira tantangan terbesar saat ini oleh perempuan, apalagi Kak aja ya, Kak lebih anak kayaknya, lebih seumuran. Kak Fani sendiri tantangannya sebagai seorang perempuan khususnya yang berkiprah di dunia hukum khususnya di kejaksaan itu bagaimana? Baik, tantangannya mungkin karena di sini saya statusnya sudah berkeluarga, kemudian kami yang bekerja di kejaksaan itu diharuskan untuk mau ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, jadi kami mau nggak mau harus merantau. Jadi karena dengan merantau itu kami jauh harus mau jauh dengan keluarga. Mungkin itu sih salah satu tantangannya ya Mbak ya. Jadi menyeimbangkan antara urusan pekerjaan dengan urusan keluarga gitu aja sih Mbak mungkin. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut ke Mbak Gladi nih, sebagai penuntutan eksekusi dan upaya hukum luar biasa tindak pidana khusus. Iya, benar Kak. Benar. Nah, apa tuh tugas dan fungsinya? Saya di sini kan sebagai kasubsi penuntutan eksekusi dan upaya hukum luar biasa pada bidang tindak pidana khusus. Jadi kalau untuk pada tahap penuntutan itu saya nanti melaksanakan pelimpahan tersangka beserta barang bukti, kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, selanjutnya adalah proses persidangan. Selanjutnya itu untuk eksekusi nanti kita jaksa selaku eksekutor melaksanakan putusan pengadilan. Selanjutnya nanti upaya hukum luar biasa itu adalah seperti ada banding, kasasi, dan ada juga kasasi demi kepentingan umum, mungkin seperti itu Mbak. Tadi kan kita ada berbincang dengan Kak Nadia ya, Mbak Nadia, mengenai bahwa kejaksaan sendiri itu bisa dimutasi kemanapun dan harus siap. Mungkin Mbak Fani kali ini. Mbak Fani ya, salah Mbak Fani ya. Jadi bagaimana tuh manajemen dari Kak Gladi sendiri yang sudah berkeluarga? Saya kebetulan di sini kan sudah berkeluarga dan juga udah mempunyai anak 1 ya, alhamdulillah. Pertama-tama kan kita juga di sini kan sebagai jaksa juga siap ditempatkan di mana saja, maupun itu nanti di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi. Ya kebetulan juga saya di sini, keluarga saya juga di sini, alhamdulillah juga ya Mbak ya. Jadi tinggal saya bisa profesional lah dalam membagi waktu. Misalkan nanti kita kan kerja dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore, nanti selebihnya setelah saya pulang ke rumah, saya udah jadi ibu rumah tangga, bukan lagi sebagai jaksa wanita. Mungkin seperti itu Mbak. Oke. Baik, kita lanjut nih bertanya kepada Kak Dian selaku jaksa fungsional tindak pidana umum. Kak Dian, boleh dijelaskan nggak sih apa itu jaksa fungsional tindak pidana umum sendiri secara singkat saja? Jadi kalau jaksa fungsional pada bidang tindak pidana umum sendiri itu
ada beberapa tugas dan kewenangan. Salah satunya melakukan pra-penuntutan, di mana kita harus meneliti berkas yang masuk ke Kejaksaan Negeri Tapin. Kita teliti apakah berkas tersebut layak atau tidak untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya juga ada tugas untuk melakukan penuntutan persidangan di Pengadilan Negeri Rantau, begitu. Kalau tadi kan mengenai tugasnya di kantor ya, di kantor kejaksaan. Kalau kesibukannya di luar kantor sendiri mungkin apa nih, Kak Dian? Jadi saya sendiri baru saja menikah, jadi masih dalam tahap adaptasi antara kondisi belum menikah dan sudah menikah. Jadi belum terlalu ada perbedaan yang signifikan sih. Kalau Kak Dian sendiri menilai nih dalam perjalanan seorang perempuan untuk berkarir itu seperti apa? Kalau saya sendiri terutama pada saat saya masuk ke institusi kejaksaan, saya menilai bahwa di institusi ini ada kesetaraan gender gitu. Jadi tidak terlalu terlihat stigma bahwa laki-laki lah yang mendominasi institusi ini gitu. Terima kasih Kak Dian. Lanjut nih, karena kita sudah bertanya kepada narasumber yang sudah berkeluarga, mungkin yang single kemudian. Karena ada dua nih yang single, ada Kak Nadia sama Kak Tessa. Nah mungkin boleh dari Kak Nadia dulu, selaku jaksa fungsional perdata dan tun. Nah boleh dijelaskan sedikit Kak mengenai jaksa fungsional perdata dan tun itu sendiri apa? Baik, terima kasih Mbak. Saya Nadia, jaksa fungsional di bidang perdata dan tata usaha negara. Sebenarnya adalah status jaksa fungsional itu untuk masyarakat lebih mudahnya adalah jaksa umum. Jaksa umum yang ditempatkan di bidang tertentu. Kebetulan saya ditempatkan di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi saya dan Disha sama jaksa fungsional, namun kita ditempatkan di bidang yang berbeda. Nah, di bidang yang berbeda ini adalah ketika Kasubsi seperti Mbak Fani memiliki tupoksi sendiri khusus untuk pertimbangan hukum, kemudian misalnya ada yang datun perdata dan tata usaha negara, sedangkan saya jaksa fungsional adalah fungsional umum. Saya bisa membantu pertimbangan hukum dan saya juga bisa membantu perdata dan tata usaha negara. Nah, ketika saya ditempatkan di perdata dan tata usaha negara, saya bertindak umum untuk satu bidang perdata dan tata usaha negara. Secara umumnya sih seperti itu kalau ketika menjabat sebagai jaksa fungsional. Tapi untuk memilih bekerja di kejaksaan sendiri, apakah itu memang keinginan dari Kak Nadia sendiri? Sebenarnya untuk keinginan sih tidak terlalu spesifik, tapi seperti karir adalah jodoh seperti itu ya Mbak. Mungkin jodoh saya adalah kejaksaan. Ketika itu saya sudah meniti karir sebagai legal corporate, saya mencoba mendaftar kejaksaan dan jodohnya adalah saya terpilih menjadi salah satu anggota kejaksaan seperti itu. Kemudian kenapa saya memilih kejaksaan, karena ini adalah salah satu profesi yang pure hukum. Maksudnya adalah ketika saya sebagai sarjana hukum, saya ada untuk menerapkan ilmu saya adalah salah satunya dengan penegakan hukum melalui kejaksaan seperti itu. Kalau tantangannya sendiri, tadi kan sudah dijelaskan untuk beberapa anggota yang sudah berkeluarga. Kalau tantangannya untuk yang single sendiri apa sih Mbak? Secara umum sih tantangan kita tuh sama sih Mbak, tentang bagaimana kita siap ditempatkan di mana saja. Saya yang asli dari Sumatera, kemudian penempatan pertama saya ditempatkan di Jawa Timur, Malang, kota pelajar, kota rame. Nah kemudian jaraknya sebenarnya sama dari ketika saya turun Surabaya ke Malang dengan saya turun Banjarmasin ke Tapin, sama-sama 2 jam. Tapi apa yang membedakan adalah budaya pertama, kemudian situasi kota, kemudian masyarakat dan tantangan-tantangan lainnya seperti bagaimana fasilitas kita tahu pemerataan fasilitas di Indonesia ini nggak sama. Jadi ketika mendaftar sebagai jaksa kita juga siap untuk resiko-resiko apakah fasilitas di tempat satker kita itu sama, seperti itu sih Mbak. Mungkin tantangannya mulai dari adaptasi masyarakat, budaya seperti itu. Oke.
Mungkin lebih kalau yang single lebih ke culture shock kata orang sekarang ya, culture shock. Kayak perbedaan-perbedaan dari segi budaya, kemudian adaptasi bersama masyarakatnya sendiri. Nah, lanjut nih untuk Kak Tessa. Kak Tessa ini sebagai Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum. Apa itu, Kak? Ya, terima kasih Kak. Kebetulan saya di sini sebagai Kepala Subseksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi khususnya untuk bidang tindak pidana umum. Itu saya membantu Kepala Seksi Tindak Pidana Umum khususnya untuk penuntutan. Itu adalah bagaimana proses dari kita selaku jaksa yang ditunjuk selaku jaksa peneliti untuk memeriksa berkas yang dikirimkan oleh penyidik, bisa Polri, PPNS atau penyidik lainnya. Kemudian saya juga membantu melakukan seperti verifikasi terhadap jaksa-jaksa yang melakukan penelitian apakah ini layak untuk di P21 atau tidak. Kebetulan di Kejaksaan Negeri Tapin sendiri untuk melakukan P21 kita harus melakukan ekspos perkara atau gelar perkara juga bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tapin bersama rekan-rekan sesama jaksa. Apa itu gunanya ekspos perkara? Selain meyakinkan jaksa peneliti bahwa oh memang berkas ini layak untuk di P21 atau dianggap lengkap sehingga bisa dilakukan pelimpahan, kita juga sebagai jaksa-jaksa yang ada yang baru dilantik, kebetulan Mbak Nadia, Mbak Dian, kebetulan saya sendiri juga masih 1,5 tahun bersama Ibu Gradi, hitungannya masih jaksa baru, jadi masih banyak perkara-perkara yang karena pasal kita ini sangat banyak, dari KUHP sendiri saja sudah berapa ratus pasal, kemudian ada undang-undang di luar itu sekitar ada 400 undang-undang yang harus kita pelajari, jadi kita nggak bisa kerja sendiri, memang kita harus bekerja secara tim, walaupun kita tidak termasuk dalam jaksa yang ditunjuk sebagai jaksa peneliti atau P16, kita wajib tahu seperti itu, jadi kita eksposkan perkara supaya masing-masing jaksa ini mendapat ilmu setidak-tidaknya, jadi sehingga nanti apabila mendapatkan perkara yang sejenis, kita sudah ada pengalaman, karena pengalaman itu kan nggak harus dari kita sendiri, pengalaman orang lain itu pengalaman kita yang secara tidak langsung gitu. Kemudian selain melakukan membantu di bidang penuntutan, kemudian jaksa juga memiliki peran sebagai eksekutor. Eksekutor itu adalah apabila terdakwa kita sudah dilakukan penuntutan atau pelimpahan ke pengadilan, kemudian sudah keluar putusannya, itu kita melakukan eksekusi. Jadi ketika sudah ada putusan misalnya dipidana dengan pidana badan selama berapa tahun atau berapa bulan, atau bisa juga pidana itu tidak harus dijebloskan ke penjara, ada juga yang kerja sosial seperti itu, kemudian ada juga yang bisa dibebaskan atau memang kalau itu memang layak putusan lepas bisa juga dilepas, nanti kita yang eksekusi, bantu eksekusi seperti itu. Kemudian untuk barang bukti juga kita lakukan eksekusi juga, kebetulan di sini ada bidang PB3R yang membantu melakukan eksekusi untuk barang buktinya, kemudian eksaminasi itu terkait pelaporan hasil dari penuntutan itu sendiri, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih. Tapi apakah pernah nih Kak Tessa sendiri mendapatkan stigma yang negatif dari masyarakat terkait profesinya sebagai jaksa wanita? Kemudian pertanyaan yang kedua, bahwa perempuan itu apakah sulit sih Mbak menjadi pegawai kejaksaan? Tadi pertanyaan pertama stigma masyarakat ya, stigma masyarakat kalau saya dengar dari keluarga atau teman, selama ini sih tidak pernah ada stigma jadi jaksa itu hal yang negatif ya. Cuman memang karena risiko pekerjaan, kebetulan saya selain menjadi kepala subseksi di tindak pidana umum, saya juga membantu di bidang Pitsus, khususnya penanganan tipikor. Memang ada beberapa, karena kan kalau tipikor itu agak kita melakukan pemeriksaan ya apabila ada indikasi tindak pidana korupsi. Nah itu ada beberapa yang melakukan ada surat atau seperti apa gitu sudah biasa. Jadi kalau stigma dari orang terdekat kayaknya enggak, tapi nggak tahu kalau orang luar ya. Orang luar ya. Dibilang misalnya ganas sekali nih cewek. Nah biasanya seperti itu, tapi selama itu pekerjaan dan memang saya melakukannya benar, saya tidak ada masalah dengan itu. Baik, terima kasih. Apa tadi? Mengenai sulit nggak sih untuk menjadi seorang pegawai kejaksaan? Sulit atau tidak tergantung nasib.
Ya. Kebetulan Mbak, kebetulan saya sebelum di Kejaksaan, saya tidak langsung bekerja di Kejaksaan. Sebelumnya saya pernah di Jakarta bekerja di salah satu perusahaan perbankan terbesar di Indonesia. Itu sudah saya jalankan selama 2 tahun. Kemudian karena saya sebenarnya bukan cita-cita, jadi waktu saya SMA itu, saya ini kan hobinya nonton drakor. Jadi keluarga saya itu tidak ada yang menjadi jaksa. Jadi saya tahu jaksa ini tuh dari nonton drama Korea, kalau boleh tahu itu namanya Princess Prosecutor kalau saya sebutkan. Nanti mungkin adik-adik di sini yang anak-anak sekolah nih suka nonton drakor, nih mamahnya jangan marah-marah aja karena kita juga belajar. Oh apa sih itu jaksa? Ternyata kita taunya dari drakor karena di Indonesia tuh menurut saya belum ada film yang menceritakan tentang jaksa. Biasanya polisi, hakim seperti itu. Kemudian waktu saya sudah bekerja di salah satu perusahaan BUMN itu, saya ada bukaan kejaksaan. Kemudian saya, wah ini cita-cita terpendam saya ini. Ya, saya ikut daftar. Kebetulan lolos, masuk seperti itu. Tapi ya berkat doa orang tua dan keluarga sih sebenarnya. Ya, terima kasih. Kembali nih, saya ingin bertanya kepada Ibu Tamariska. Melihat dunia penegakan hukum, kejaksaan masih membutuhkan kemajuan dengan pesat, khususnya untuk perempuan ya, di lingkup pekerjaan dalam upaya penegakan hukum nih. Kira-kira tantangan untuk menghadapi masalah upaya penegakan hukum itu di mata perempuan itu sendiri bagaimana, Bu? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Sebenarnya tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum itu adalah bahwa kami memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan juga atau mewakili kepentingan publik dalam penegakan hukum. Di sini kami bertindak untuk dan atas nama negara. Nah, dalam hal sebagaimana yang sudah sempat mungkin tadi dibahas terkait bahwa kami selaku jaksa wanita sendiri itu memiliki tugas kewenangan itu, satu sisi kami memiliki tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, satu sisi saya juga selaku Kasidatun Kejaksaan Negeri Tapin memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara. Semua itu meliputi ataupun menyangkut terkait kepentingan para pihak yang termuat di dalamnya. Nah, dalam hal ketika kami melakukan penuntutan, maka kami bertindak untuk dan atas nama negara memberikan keadilan atau mewujudkan keadilan dalam hal kami melakukan penuntutan. Di sini juga dalam hal ketika kami melakukan tugas dan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara, kami juga bertindak untuk dan atas nama pemerintah. Jadi tantangannya lebih kepada bagaimana kami mendasarkan pelaksanaan tugas kami tersebut sesuai dan tentunya mengedepankan nilai-nilai keadilan berdasarkan hati nurani. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Tamariska. Berhubungan nih tentang keadilan dan kepastian hukum. Kita tahu kan bahwa perempuan itu kebanyakan memakai perasaan, katanya kadang memakai logika, tidak memakai logika. Nah, bagaimana sih kalau perempuan itu pernah tidak seperti ini saja? Pernah tidak ada kasus kita kasihan sama korban karena kita mengedepankan perasaan kita, karena kita adalah seorang wanita, karena kita kasihan mungkin atau ada faktor lain. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Ibu Gladi. Tapi setelah jeda iklan yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Jaksa Menyapa. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih.
Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Abon ikan gabus rezeki anak soleh milik Erdan Airfood. Jadi apa yang kita makan itu adalah investasi untuk kesehatan kita. Nah, apalagi abon kami ini adalah abonnya enak, lezat, dan otomatis bergizi tadi. Baik, kembali lagi kita di Jaksa Menyapa dengan tema peran jaksa wanita dalam melakukan penegakan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Menjawab pertanyaan yang tadi, mungkin kembali nih kita ulang pertanyaannya kepada Mbak Gladi mengenai keadilan dan kepastian hukum. Karena perempuan itu kan biasanya tadi mendominasi adalah tentang perasaannya. Bagaimana sih bisa tegas untuk melakukan tindakan hukum sendiri? Untuk rasa kasihan tuh ada pasti Mbak ya, tapi kita walaupun kita mengedepankan hati nurani, tapi kita tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan. Kita juga di sini bertindak secara objektif dan profesional. Mungkin itu saja Mbak. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Kak Tamariska. Luar biasa sekali tadi juga sedikit menambahkan tadi dari tanggapannya Mbak Gerahadi, betul memang kami selaku jaksa wanita itu bekerja ataupun melandaskan tugas dan kewenangan kami itu secara objektif dan profesional sehingga tidak mendasarkan pada perasaan pribadi dan atau istilah umumnya adalah tidak baper. Itu tujuan kami untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Baik, terima kasih. Tapi nih, sejauh ini apakah sudah ada perkembangan yang baik khususnya perempuan di lingkup kejaksaan dalam hal inovasi yang sudah dilakukan? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Mbak Dian. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi Kejaksaan Negeri Tapin sendiri memiliki inovasi khususnya di bidang intel yang disebut Labdumas atau laporan pengaduan masyarakat. Gimana sih cara menggunakan Labdumas ini? Yakni dengan cara mengakses link atau scan QR barcode yang ada di brosur seperti ini. Jadi ini di-scan saja, kemudian pastikan menggunakan email aktif, kemudian isi biodata pelapor. Jadi biodata pelapor ini nanti akan kami rahasiakan. Selanjutnya isi laporan pengaduannya, sertakan foto jika ada. Selanjutnya disubmit dan laporan pengaduan langsung diterima oleh tim Kejaksaan Negeri Tapin, begitu. Kalau laporan pengaduan masyarakat untuk brosurnya sendiri apakah sudah disosialisasikan atau dibagikan ke masyarakat ataupun masyarakat bisa mendatangi kemana kalau ingin melapor? Jadi tim Kejaksaan Negeri Tapin telah melakukan sosialisasi dengan membagikan brosur ini. Selebihnya masyarakat dapat langsung datang ke kantor Kejaksaan Negeri Tapin untuk melakukan atau bertanya-tanya terkait dengan bagaimana cara melakukan laporan pengaduan masyarakat, begitu. Baik, mungkin ada tambahan dari Kak Tessa? Kebetulan kita rencananya setiap minggu itu kejaksaan ada di Car Free Day. Nanti kalau misal ada yang mau melakukan pengaduan masyarakat atau bantuan hukum ke Datun, itu langsung bisa datang ke stand kami.
Nanti kita infokan di IG atau media sosial lainnya. Berarti masyarakat tinggal pantau saja media sosial ataupun Instagram ya, Instagram dari Kejaksaan Negeri Tapin. Nah, kemudian akhir-akhir ini kan kita sering mendengar dan melihat beberapa pemberitaan di media terkait keadilan restoratif ya, atau restoratif justice. Terlebih pihak Kejaksaan sendiri, Kejaksaan Negeri Tapin sendiri sudah banyak melakukan sosialisasi seperti yang sering saya lihat sendiri di video-video tron yang sering sekali diputar itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keadilan restoratif atau restoratif justice itu sendiri? Mungkin bisa Kanadia ya menjawabnya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Seperti diketahui dari mulai Januari hingga hari ini, Kejaksaan Negeri Tapin sudah menyelesaikan atau menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif justice sebanyak 3 perkara. Salah satunya adalah perkara yang saya tanganin, yang terakhir adalah perkara laka lantas. Nah, sebenarnya apa sih keadilan restoratif justice itu? Keadilan restoratif justice itu adalah penyelesaian di luar pengadilan. Jadi ketika berkas perkara seperti Mbak Tessa jelaskan tadi dan Mbak Dian, setelah diteliti oleh jaksa tapi belum dilimpahkan ke pengadilan, nah jaksa dengan pertimbangan dan berdasarkan hukum bahwa perkara ini memenuhi syarat untuk diselesaikan di luar pengadilan, yaitu adalah bagaimana kita membentuk secara umumnya adalah perdamaian di belah pihak korban maupun tersangka. Nah, salah satunya indikatornya adanya penyesalan dari korban dan permohonan maaf yang diterima oleh maksud saya adalah penyesalan dari tersangka dan adanya penerimaan maaf dari korban. Nah, barulah terbentuk adanya keadilan restoratif justice itu, dan kejaksaan sendiri adalah sebagai media ataupun perantara dari korban dan tersangka ini untuk mewujudkan perdamaian itu sendiri, Mbak. Kalau tugas Mbak Nadia sendiri nih sebagai seorang jaksa wanita pada penanganan kasus restoratif justice sendiri seperti apa, Mbak? Sebenarnya tidak ada spesifikasi gender untuk penyelesaian perkara restoratif justice. Namun untuk jaksa wanita sendiri adalah kita bisa mendekatkan persuasif perasaan. Jadi kita bisa lebih mendalami apa sih yang diinginkan para pihak baik korban maupun tersangka. Apakah benar-benar korban bisa mentolerir kesalahan tersangka. Kemudian ditambah lagi dengan adanya kompensasi, biasanya kompensasi misalnya restoratif justice itu ada yang bersyarat maupun tidak. Syarat itu dimintakan oleh korban. Nah, fungsinya kita sebagai wanita adalah mungkin kita kelebihannya adalah kita bisa mendekatkan diri melalui persuasif itu sih, Mbak. Selebihnya tidak ada perbedaan mengenai jaksa fasilitator seorang laki-laki maupun jaksa fasilitator RJ seorang perempuan. Selain Kanadia sendiri, siapa sih yang biasanya menangani kasus yang mengenai restoratif justice ini sendiri? Untuk 3 itu salah satunya saya, ada Ibu Gradi dan Mbak Tessa. Mbak Tessa ya. Nah, untuk Mbak Tessa sendiri, apakah ada Mbak kriteria khusus untuk jaksa yang menangani upaya keadilan restoratif atau restoratif justice? Nah, terima kasih Mbak. Sebenarnya untuk kriteria jaksa yang ditunjuk sebagai jaksa fasilitator itu nggak ada. Tapi berdasarkan Perja nomor 15 tahun 2020 itu hanya menjelaskan tentang syarat perkara atau tindak pidana mana saja sih yang bisa dilakukan restoratif justice, karena ini tidak semua perkara ya bisa dilakukan RJ seperti itu. Jadi kita ada 3 syarat utama. Yang pertama itu tidak boleh terlewatkan adalah memang si tersangka ini belum pernah melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta dan ancaman pidana yang didakwakan terhadap tersangka ini tidak lebih dari 5 tahun, seperti itu. Kemudian untuk siapa sih jaksa yang biasanya menangani perkara RJ? Nah, untuk penunjukan jaksa peneliti sendiri itu kewenangan dari pimpinan. Jadi pimpinan sendiri yang menilai, oh
Untuk perkara ini bisa dilakukan penanganan oleh jaksa A dan jaksa B. Kebetulan saja yang ditunjuk itu biasanya Ibu Gradi, Ibu Nadia, dan saya beberapa kali pernah melakukan RJ seperti itu, Mbak. Tapi untuk peraturan harus jaksa perempuan, jaksa laki-laki melakukan RJ itu enggak. Dan RJ sendiri itu benar kata Mbak Nadia, kita hanya sebagai fasilitator saja, karena restoratif justice ini apa sih? Itu adalah mengembalikan keadaan ke semula gitu. Jadi keadaan si korban ini merasa dipulihkan dengan adanya RJ. Jadi dia tidak merasa ada tidak ada merasa kecewa atau masih sakit hati. Jadi ini pure damai dan tidak ada intervensi dari kami. Dan betul kata Mbak Nadia, tadi baper ya tadi. Mungkin saya nambahin sedikit jawaban dari Ibu Gradi tadi. Sebagai manusia biasa, mau laki-laki perempuan, rasa baper itu pasti ada. Saya tidak memungkiri, ketika saya melakukan penuntutan kepada si A dan si B dengan perkara yang sama, maksudnya misalnya kita tuntut dengan perkara pencurian. Tapi si A dan si B ini berbeda. Ada si A ini mencuri karena memang dia orang nggak punya. Kalau dia nggak nyuri, dia nggak makan. Kemudian si B, dia sudah melakukan pencurian itu meresahkan masyarakat. Nyuri ayam, nyuri ini memang buat beli nyambung ayam, maksudnya nyuri itu memang untuk bukan kebutuhan tersier gitu, bukan kebutuhan pokok. Nah itu kan pasti berbeda tuntutan kami. Itu juga bisa jadi landasan kami untuk melakukan RJ. Jadi tidak semua orang itu bisa kita lakukan RJ seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Tadi selain Mbak Nadia sama Mbak Tessa, ada Mbak Gladi ya, yang salah satu pernah menangani mengenai restoratif justice. Nah, mekanisme upaya keadilan restoratif atau restoratif justice itu seperti apa sih, Mbak? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang restoratif justice ini ya, Mbak ya. Keadilan restoratif ini adalah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat serta pihak-pihak lain yang terkait, yang bersama-sama mencari keadilan yang menekankan pengembalian keadaan seperti semula tanpa adanya pembalasan. Terus untuk mekanismenya sendiri, sebelumnya itu kita ada pertimbangan nih untuk melakukan keadilan restoratif itu sendiri. Pertimbangannya itu adalah yang pertama ada subjektif, objektif kategori ancaman pidana, kemudian ada latar belakang tindak pidana itu sendiri, kemudian ada tingkat ketercelaannya, dan ada kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana itu, serta adanya perdamaian dari antara korban dan tersangka. Terus untuk mekanismenya, pertama-tama itu kita di sini melakukan upaya proses perdamaian, Mbak. Di sini kita sebagai jaksa fasilitator yang memfasilitasi proses perdamaian antara korban dan tersangka, yang mana di sini kita tidak terlibat langsung, kita hanya memfasilitasi, dan apabila perdamaian itu sudah disepakati oleh antara pihak korban dan tersangka, kita akan melakukan ekspos ke Kejaksaan Tinggi, yang mana kita apabila perkara itu disetujui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi nanti bahwa perkara itu layak untuk dihentikan secara restoratif, maka kita akan lanjut ekspos ke Jampidum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Setelah ekspos dari Jampidum itu nanti apabila Jampidum juga menyetujuinya, barulah kita laksanakanlah itu restoratif justice, yaitu setelah itu kita bebaskanlah terdakwa itu, Mbak. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Mungkin tambahan nih, saya ingin meminta tanggapan dari Kak Nadia. Apa sih, Mbak, hambatan dalam menjalani upaya keadilan restoratif atau restoratif justice sendiri dari aspek perempuan? Saya coba menjawab bahwa hambatan untuk restoratif justice sebagai jaksa perempuan itu sebenarnya tidak ada. Bahwa sebenarnya kejaksaan adalah kerja sebagai tim. Jadi ketika kita, walaupun kita jaksa perempuan menanganinya, tapi kita didukung juga oleh tim-tim kejaksaan. Kita di sini didukung oleh staf tata usaha negara, kemudian pengawal tahanan. Jadi hambatannya itu akan diminimalisir oleh teamwork yang bagus. Jadi apa sih yang menghambat kita sebagai perempuan? Mungkin ada stigma nih, perempuan agak rempong kadang, atau perempuan
kurang gesit untuk pergerakannya, itu bisa diminimalisir oleh tim yang bagus seperti itu Mbak. Jadi hambatan sendiri saya sebagai jaksa fasilitator dalam RJ itu sendiri sih belum saya rasakan secara signifikan sih Mbak. Berarti hambatannya sendiri itu bisa diminimalisir ya dengan kerja tim yang bagus dan kompak. Iya, karena di kejaksaan jaksa adalah satu. Jadi kita menjunjung tinggi kerja tim seperti itu Mbak. Baik, terima kasih. Karena tadi kita sudah membahas mengenai peran jaksa wanita dan kita sudah berbincang mengenai tugas dan fungsi dalam melakukan penegakan hukum. Tapi karena tema kita hari ini juga ada pelayanan hukum kepada masyarakat, jadi kita pastinya akan bertanya mengenai hal tersebut kepada bidang-bidang yang terkait nih. Tapi pemirsa jangan kemana-mana dulu karena kita akan jeda iklan. Jadi tetap saksikan Jaksa Menyapa setelah iklan yang berikut ini. Eva akan mengunjungi rumah produksi kue dengan dekor terhits kali ini di Rantau. Jangan sama, kalau kita yang dituruti orang gak ada apa-apa, tapi kita yang jangan terlalu mengompati yang di Rantau sini. Harus cari inovasi lain. Instagramnya The Tasty Cake ya. WA-nya nanti ada di bawah sini. Yes. Kali ini Eva akan mengunjungi produksi olahan pisang yang bisa terbilang simple tapi digemari banyak orang. Kalau dulu 1 minggu di awal-awal kita bikin produksi itu cuman 20 sampai 25 bungkus. Ini alhamdulillah bisa sekarang ini sudah 400 sampai 500 bungkus per minggu. Ada kadang-kadang kalau perusahaan minta itu sampai 600-700 Mbak, bisa lebih kadang-kadang. 1 bulan rata-rata itu bisa 1.600 sampai 2.000. Terkadang bisa lebih 2.000. Kita bikin rata-rata yang pasti aja 1.600 sampai 1.700. Nah keluarga, kali ini Eva mencoba mengaduk pisang. Ini tadi harus selalu diaduk kayak lo Kak.
Ya ini pesan buat rekan-rekan, teman-teman, keluarga, bertahan lah. Artinya jangan takut untuk mencoba usaha apapun, insya Allah ada jalan. Pokoknya pertama pesan saya jangan takut untuk mengawali usaha di bidang apapun. Oke keluarga, jangan lupa untuk nonton ragam usaha berikutnya. Bye-bye. Baik, kembali lagi kita di Jaksa Menyapa. Karena tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai penegakan hukum. Saat ini kita akan memberikan wawasan lagi dan informasi kepada masyarakat mengenai pelayanan hukum nih, mungkin yang akan dijelaskan oleh Kak Tamariska. Baik Mbak, sebenarnya betul sekali terkait dengan pelayanan hukum sendiri itu adalah salah satu tupoksi bidang Datun Kejaksaan Negeri Tapin juga. Namun lebih jelasnya lagi nih Mbak, nanti akan saya tambahkan, tapi saya memberikan secara khusus pada Kasubsi Pertimbangan Hukum kami, yaitu kepada Ibu Fani, untuk menjelaskan juga kepada publik sebenarnya yang dimaksud oleh pelayanan hukum yang dapat kami berikan itu seperti apa. Silakan Mbak Fani. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mungkin saya akan menjelaskan apa itu pelayanan hukum. Jadi pelayanan hukum ini yaitu pelayanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau biasa disingkat dengan JPN kepada masyarakat. Jadi yang tadi itu kan saya jelaskan untuk stakeholder tertentu ya, yang dalam hal ini pemerintah daerah. Nah kemudian untuk pelayanan hukum ini kami bisa memberikannya tidak hanya untuk pemerintah saja, tapi bisa untuk masyarakat. Bentuknya bisa secara tertulis maupun secara lisan. Seperti itu Mbak. Jadi bisa melakukan konsultasi hukum kepada kami, khususnya untuk perkara perdata dan tata usaha negara. Jadi misalnya ada perkara mengenai warisan atau pertanahan, itu bisa nanti dikonsultasikan kepada kami. Kemudian pada saat ini kami juga mempunyai inovasi, ada aplikasi namanya Halo JPN. Jadi kalau ada warga masyarakat yang masih segan untuk datang langsung ke kantor kejaksaan untuk melakukan konsultasi hukum dengan kami, bisa diakses melalui website www.halojpn.id atau bisa scan barcode di sini. Nanti mungkin ini selebarannya akan kami bagikan juga ketika ada CFD nanti ya, yang udah dijelaskan oleh Ibu Tessa tadi. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ditambahkan oleh Ibu Tamariska. Ya, baik sekali tadi penjelasan dari Ibu Fani selaku Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Tapin. Jadi tadi menambahkan, kami pada kesempatan ini sebenarnya ingin memperkenalkan secara luas bahwa pelayanan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tapin, dapat mengakses pelayanan hukum dari kami berupa permintaan untuk melakukan konsultasi hukum, khususnya bidang perdata dan tata usaha negara. Tadi yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Fani tadi terkait dengan keperdataan itu, misalnya terkait dengan pernikahan ataupun hukum keluarga, waris, pertanahan, itu dapat mengakses Halo JPN. Di sini dengan mengunjungi website www.halojpn.id. Nanti secara khusus di sana dapat instruksi selanjutnya untuk mengakses pelayanan hukum dari kami. Nah, tepatnya sebenarnya juga kami pada kesempatan ini juga ingin memberitahukan juga bahwa Kejaksaan Negeri Tapin berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh peringkat 1 tingkat kejaksaan negeri seluruh Indonesia dalam hal memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tapin. Jadi kami dapat peringkat 1, Mbak. Luar biasa. Nah, hal ini juga kami dasarkan perolehan capaian ini sebagai bentuk kontribusi wujud nyata kami dalam melaksanakan tugas kami untuk memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tapin.
Hal ini juga dirasakan, hal ini juga mensupport Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan turut memperoleh peringkat 1 nasional pada tingkat Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dalam hal memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Jadi itu salah satu wujud nyata kami ya Mbak ya. Jadi kami juga berterima kasih bahwa hal ini juga menjadi indikator masyarakat Kabupaten Tapin khususnya telah aware ataupun telah sadar bahwa kami memiliki inovasi yang dapat dirasakan langsung nyata oleh masyarakat. Demikian Mbak. Baik, jadi untuk masyarakat Kabupaten Tapin khususnya ataupun yang di luar Kabupaten Tapin, karena Hello JPN ini sendiri online dan bisa terjangkau dimanapun. Jadi bisa untuk masyarakat untuk mengakses ya website Hello JPN, atau seandainya memang tidak bisa langsung mendatangi ke kantor Kejaksaan Negeri Tapin, karena tadi Kejaksaan Negeri Tapin mempunyai wujud dan pencapaian yang luar biasa karena mendapatkan peringkat pertama pada pelayanan hukum, luar biasa sekali. Baik, mungkin karena kita sudah memasuki segmen terakhir, apakah ada pesan kepada masyarakat luas nih dari Jaksa Wanita sendiri? Mungkin dimulai dari Ibu Tamariska, boleh? Kami selaku Jaksa Wanita yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan penegakan hukum dan pelayanan hukum di wilayah Kabupaten Tapin, pada kesempatan ini kami ingin menyatakan bahwa kami Jaksa Wanita bertindak melakukan penegakan hukum secara objektif, profesional, bermartabat, dan mengutamakan keadilan yang mendasarkan pada pendekatan hati nurani yang mengutamakan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Sehingga dalam praktiknya kami berusaha secara profesional untuk melaksanakan tugas dan kewenangan kami dalam melakukan penuntutan dan juga dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara umum. Dimanapun pada nantinya, tidak terbatas bahwa kami sesuai dengan komitmen kami bahwa kami selaku Jaksa Wanita itu siap ditempatkan di mana saja, dimanapun nanti kami ditempatkan bertugas, itu kami harus siap dan profesional dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Demikian. Boleh lanjut ke Fani? Ya, kalau pesan untuk apa ya, untuk masyarakat yang mungkin mau nonton dan mau daftar di kejaksaan, kalau misalnya wanita ya nggak usah merasa minder duluan, jadi harus berani mencoba duluan dengan cara mempersiapkan diri supaya nanti menjadi generasi penerus kami yang berkualitas lagi daripada kami. Mungkin itu saja Mbak. Baik, terima kasih. Kadian? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau dari saya mungkin tadi kan membahas terkait dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai Jaksa Wanita. Mungkin lebih ke tantangan-tantangan tersebut jangan dijadikan sebagai halangan atau hambatan bagi kami, melainkan tantangan-tantangan tersebut dapat kita lalui selagi ada kemampuan yang besar dan kemampuan serta potensi yang harus terus ditingkatkan dalam berkarir. Cukup. Mungkin dari Kak Gladi. Saya bangga menjadi bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia dan saya berharap bahwa kedepannya nanti banyak wanita yang bergabung juga menjadi bagian dari kejaksaan seperti kita yang ada pada di sini untuk menghilangkan stigma bahwa kejaksaan ini didominasi oleh kebanyakannya itu adalah laki-laki. Mungkin itu dari saya. Kanadia. Baik, pesan saya sebenarnya kepada masyarakat, terkhususnya wanita nih, karena hari ini kita bahas tentang jaksa perempuan, jaksa wanita dan perempuan. Jadi untuk masyarakat di luar sana, terkhususnya teman-teman yang wanita, baik seumuran saya ataupun generasi selanjutnya, jangan takut bermimpi. Jangan takut bermimpi bahwa dunia sekarang adalah kesetaraan gender diutamakan, terutamanya di kejaksaan. Bahwa tidak ada
kriteria bahwa kuota jaksa perempuan ataupun jaksa laki-laki adanya adalah kuota untuk menjadi seorang jaksa. Terima kasih. Terakhir, Kak Tessa. Saya mau mengajak kepada seluruh adik-adik, perempuan, wanita dimanapun yang punya keinginan untuk masuk kejaksaan dan menjadi jaksa, atau bukan jaksa ya Mbak ya, di sini ada tata usaha juga untuk lulusan SMA, bisa langsung nanti apabila kita melakukan rekrutmen, kebetulan rekrutmen kita ini dari Kejaksaan Agung secara langsung, bisa langsung mendaftar sehingga terbuka untuk umum dan sangat transparan. Jadi adik-adik yang pengen seperti mbak-mbak atau kakak-kakak yang di sini silakan. Kemudian saya juga mau menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Tapin, sadarlah hukum, hindari hukuman. Terima kasih. Baik, berakhir sudah talk show kita hari ini mengenai tema peran jaksa wanita dalam melakukan penegakan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kayaknya pesan saya sebagai host atau presenter juga nih, tidak ada yang salah bagi wanita yang memilih untuk bekerja. Namun hal yang perlu diperhatikan jika ia sudah berkeluarga, maka tidak meninggalkan tugas atau kewajiban utamanya sebagai seorang istri. Dan jika ia belum berkeluarga, maka tetap menjaga marwahnya sebagai seorang perempuan. Mungkin itu saja Jaksa Menyapa kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran TV Anda kurang jernih, bersemut, dan berbayang? Tentu saja membuat Anda tidak nyaman untuk menonton program favorit. Tapi tenang saja, kini telah hadir siaran TV digital sebagai solusi dari masalah TV Anda. Caranya gampang, gunakan alat bantu penerima siaran digital yang disebut set-top box dengan teknologi digital video broadcasting terrestrial second generation atau DVB-T2 dan kompresi MP4. TV Anda akan dapat menerima sinyal siaran digital sehingga siaran akan lebih jernih dan kinclong. Lalu bagaimana cara pemasangan set-top box? Tentu sangat mudah sekali. Langkah pertama, sambungkan antena TV ke set-top box dengan menghubungkan kabel antena. Pastikan kabel antena terhubung dengan port kabel antena pada set-top box. Agar tidak repot saat ingin berpindah dari siaran analog ke digital atau sebaliknya, pasangkan kabel jumper dari set-top box ke TV. Apabila TV yang Anda miliki adalah model flat screen, hubungkan set-top box ke TV dengan kabel HDMI. Lalu, nyalakan TV dengan mode HDMI pada tombol source remote TV Anda. Apabila TV yang Anda miliki adalah TV tabung, hubungkan set-top box ke TV dengan menghubungkan kabel RCA yang berwarna merah, kuning, dan putih. Kemudian, nyalakan TV dengan mode AV pada tombol source remote TV Anda. Langkah selanjutnya, nyalakan set-top box menggunakan remote set-top box. Lalu scan sinyal siaran digital melalui menu set-top box dengan mengikuti instruksi yang ada. Tonton siaran digital dan nikmati program favorit Anda dengan jernih, kinclong, tanpa semut, tanpa biaya langganan. Nih balik lagi sama Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Oh berarti untuk menganyam topi atau tas lah berarti lah. Rasanya rasa ada itu mah. Cuma jarang-jarang itu. Makanya walaupun orang tukar jadi, ada yang lain yang beli. Jadi kita ada, alhamdulillah bayi terus ya teman, bayi aja. Keluarga, ini Eva Tangguh, ini adalah motif gelombang. Nah, dan ini
Yang petangguh adalah motif zigzag. Mari kita nanti tanyakan kepada cewek. Keluarga berarti ular pencetus motif anyaman ini.